Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Poris Setiadi dengan NIM A1A2200048. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Melalui Jambi. Di sini saya memilih materi tentang upacara tradisional yang ada di masyarakat Melalui Jambi. Langsung saja ke materi. Untuk materinya yaitu upacara adat masyarakat Jambi. Penduduk di daerah Jambi itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok penduduk asli dan kelompok pendatang. Nah, untuk penduduk asli di sini adalah penduduk yang sudah lama menetap di daerah sejak dari zaman nenek moyang mereka hingga sekarang. Nah, penduduk asli tersebut terdiri dari suku Wedodoid, suku Melayu. Teologinya yaitu Proto Melayu dan Dentro Melayu. Yang termasuk Proto Melayu antara lain suku Kerinci, suku Bajau, dan suku Orang Batin. Nah, sedangkan Dentro Melayu terbagi atas suku Melayu Jambi, orang Penghulu, dan suku Pindang. Untuk suku pendatang yaitu suku yang datang ke daerah Jambi tersebut, baik yang berasal dari daerah Indonesia ataupun dari luar negeri. Dalam arti kata tidak menetap sejak nenek moyang mereka dulu. Jadi di sini maksudnya yaitu untuk suku pendatang, yaitu untuk suku pendatang itu mereka menetap tetapi itu datang ke tempat tersebut dan tidak dari zaman nenek moyang mereka. Selanjutnya, jadi suku pendatang itu dikelompok atas dua suku, yaitu suku pendatang yaitu suku orang Indonesia dan suku pendatang orang asing atau dari luar negeri. Nah, baiklah, kita masuk ke upacara yang ada di masyarakat Melalui Jambi ya. Di sini yang pertama yaitu ada upacara minta ahi hujan, atau di sini dapat diartikan ke bahasa Indonesia yaitu upacara untuk meminta air hujan. Nah, di sini ada pengertian air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, khususnya bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Itu sangat membutuhkan yang namanya air. Nah, kurangnya curah hujan mengakibatkan menipisnya persediaan air dan membuat kekeringan juga di beberapa daerah yang tidak mempunyai persediaan air, sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidup setiap makhluk hidup. Nah, hal ini karena hujan dapat berfungsi untuk menambah persediaan air melalui resapan ke dalam tanah. Air secara ilmiah mempunyai sirkulasi bagai lingkaran panas. Matahari menguapkan air sungai, danau, lautan, atau yang ada dalam tumbuh-tumbuhan atau tanah. Maka terjadilah uap air. Uap ini naik ke atas dan membentuk awan di udara. Bila awan mendekati gunung yang udaranya relatif bersuhu rendah, dia dipaksa naik. Pada waktu uap naik, uap menjadi dingin dan makin tinggi naiknya makin dingin pula jadinya. Hal ini menyebabkan makin banyaknya air mengembun. Semakin banyak air mengembun, maka akan semakin besar pula awan tersebut. Maka makin besar pula awan tersebut terbentuk, hingga awan tersebut cukup berat untuk menjatuhkan air ke bumi. Pada akhirnya akan terjadi proses turunnya air ke bumi atau yang disebut hujan. Nah, bagi masyarakat suku Kerinci yang mayoritasnya penduduknya hidup di bidang pertanian,
menyebabkan kebutuhan akan air itu sangat penting atau menjadi sangat vital ya untuk bidang pertanian yang ada di suku Kerinci tersebut. Jadi jika hujan sudah lama tidak turun di suku tersebut atau suku Kerinci tersebut, maka akan diadakan itu suatu kegiatan yang disebut dengan upacara minta ahi hujan. Nah, yang dimaksud bahwa air yang memercik merupakan perlambangan dari hujan. Selain itu, pemasangan sekalo tersebut agar para mambang benci melihat tingkah laku yang dilakukan oleh manusia, dapat mengabulkan permintaan sang pawang, yaitu dengan turunnya hujan yang sudah lama ditunggu. Nah, pemasangan skala loyang cukup kurang airnya, membawa akibat tanaman tidak dapat menghasilkan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, begitupun sebaliknya berarti kelebihan air itu kelebihan air ataupun curah hujan yang tinggi itu membawa akibat tidak menguntungkan juga. Perlengkapan upacara yang selalu ada ialah perasapan atau pembakaran kemenyan. Perasapan kemenyan ini merupakan lambang perantara untuk meneruskan doa kepada mambang-mambang. Dengan dibakarnya kemenyan berarti sang pawang mendekatkan 53 atau mengadakan habulgan dengan mambang agar apa yang dimintanya dapat dikabulkan. Nah, perasapan kemenyan ataupun pembakaran kemenyan ini membuktikan bahwa masih terdapat sisa-sisa pengaruh agama Hindu dalam masyarakat tersebut. Nah, perasapan kemenyan membuktikan bahwa masih terdapatnya sisa-sisa agama Hindu dan kehidupan masyarakat di sini. Bunga 7 macam yang dipilih di antara bunga-bunga yang harum baunya melambangkan kesucian. Masyarakat kita pada khususnya masyarakat Mukai Hilir, setiap ada kegiatan, bunga selalu digunakan untuk menghiasi peralatan yang dipakai, baik itu pada upacara resmi maupun upacara yang tidak resmi. Nah, jika kita meminta kepada orang lain, apalagi kepada yang lebih luhur dan tinggi derajatnya, tentu saja harus dalam keadaan suci dan bersih, sehingga apa yang diminta itu dikabulkan. Nah, selain dari pada yang telah diuraikan di atas, banyak lagi perlengkapan dan unsur upacara yang terdapat pada upacara minta air hujan ini. Nah, misalnya beras secupak atau secanting lebih sedikit mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia kehidupannya sangat tergantung pada beras. Walaupun kebutuhan lain sukar didapat, namun beras harus ada dan diusahakan sedemikian rupa sebagai kebutuhan pokok. Sedangkan pinang, sirih, kapur, gambir mempunyai makna yang sangat dalam pada setiap upacara, baik itu meminang, menjemput dukun, menyambut tamu dan lain-lain. Sirih pinang selalu ada dan selalu dipergunakan pada upacara ini. Penggunaan sirih pinang adalah sebagai persyaratan untuk memanggil mambang, sehingga mambang berkenan datang dan mempunyai perhatian besar terhadap permintaan yang dilakukan oleh pawang. Sirih pinang merupakan lambang kebesaran untuk mengagungkan dan menghormati orang lain dalam hal mambang. Cincin loyang melambangkan adanya suatu keterikatan dalam kehidupan manusia, tidak dapat menyendiri, terutama memenuhi kebutuhan. Artinya dalam kehidupan itu manusia itu tidak bisa hidup sendiri atau menyendiri, berarti sangat membutuhkan yang namanya bantuan dari orang lain. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan manusia tidak dapat melepas diri dari Yang Maha Kuasa. Tentu saja kita sebagai manusia itu tidak lepas dari yang namanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi kita sangat butuh yang namanya bantuan ataupun berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, kapas dan benang putih di sini mengandung makna bahwa sang pawang berada dalam keadaan suci dan bersih.
mengandung makna bahwa sang pawang berada dalam keadaan suci dan bersih menghadap dan meminta air hujan agar hujan kepada Mambang. Baiklah, ke materi selanjutnya yaitu makna upacara batimbang dalam tradisi masyarakat suku Banjar, Kuala Tungkal dan Provinsi Jambi. Nah, orang suku Banjar adalah sebutan bagi penduduk yang terkonsentrasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, selain di Kalimantan Selatan, suku Banjar dalam catatan sejarah telah lama bermigrasi dan mendiami sebagian wilayah Nusantara seperti Sumatera. Nah, Banjar adalah salah satu suku di Indonesia yang senang bermigrasi. Banjar adalah salah satu suku di Indonesia yang senang bermigrasi atau merantau. Dalam bahasa Banjar disebut dengan istilah madam. Nah, madam merupakan salah satu bentuk migrasi di kalangan orang Banjar seperti tradisi merantau di kalangan etnik Minang atau Sumatera Barat. Setelah terbukanya kota Kuala Tungkal, dulu masuk wilayah Sumatera bagian tengah. Maka semakin banyak orang Banjar di Sumatera, orang-orang Banjar dari Kalimantan Selatan kemudian menjadi penduduk pendatang atau kelompok migran mayoritas di kawasan Kuala Tungkal dan sekitarnya. Nah, Tungkal Ilir adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Ibu kota dari Kecamatan Tungkal Ilir sendiri adalah Kuala Tungkal, yang juga ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berjarak 125 km dari ibu kota Provinsi Jambi. Nah, upacara siklus kehidupan pada tahapan kelahirannya masih dilaksanakan oleh orang Banjar di Kuala Tungkal adalah upacara batimbang. Masyarakat Banjar menetap di Tungkal Ilir sebagaimana masyarakat lainnya di Indonesia. Mereka mempercayai bahwa kehidupan manusia selalu diiringi dengan masa-masa kritis, yaitu suatu masa yang penuh dengan ancaman dan bahaya. Masa-masa itu adalah peralihan dari tingkat kehidupan yang satu ke tingkat kehidupan lainnya, atau dari manusia masih berupa janin sampai meninggal dunia. Oleh karena masa-masa tersebut dianggap sebagai masa yang penuh dengan ancaman dan bahaya, maka diperlukan adanya suatu usaha untuk menetralkannya. Sehingga dapat dilalui dengan selamat, usaha tersebut diwujudkan dalam bentuk upacara yang kemudian dikenal sebagai upacara lingkaran hidup individu yang meliputi kelahiran, perkawinan, dan kematian. Nah, orang Banjar di Tungkal Ilir mengenal beberapa upacara. Adapun di sini adalah peralihan inisiasi masa kelahiran. Di antaranya adalah ritual batimbang. Anak kelahiran bulan Safar, upacara komunal yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Banjar di Tungkal Ilir yang dilaksanakan untuk peristiwa penting dan kehidupan seseorang. Nah, ritual ini dilakukan atau dikenakan pada bayi yang lahir di bulan Safar. Nah, ritual ini dilakukan menurut keyakinan tradisional orang Banjar, jika seseorang dilahirkan di bulan Safar, orang itu akan memiliki tabiat yang buruk. Nah, keluarga anak tersebut, terutama ibu dan bapaknya, perlu melakukan ritual batimbang untuk menghilangkan tabiat buruk, ya. Jadi untuk di masyarakat Banjar yang menetap di Tungkal Ilir itu melakukan yang namanya suatu upacara atau adat atau tradisi, yaitu upacara batimbang itu untuk bayi yang lahir di bulan Safar itu dipercaya mempunyai tabiat buruk atau nasib buruk. Jadi untuk menghilangkan tabiat itu, maka suku Banjar yang ada di Tungkal Ilir itu melakukan suatu upacara batimbang untuk menghilangkan tabiat tersebut. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.